Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang terus menopang dan menuntun perjalanan hidup kita setiap hari, bahkan juga yang menuntun kita untuk kita beribadah pada hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyanyi dan memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak disanjung. Dia adalah Imam Besar Agung. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku Sanjung. Imam besar
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri. Siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, segala ciptaan biarlah menyembah sujud di hadapannya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 117 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ya Tuhan, ku percaya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu pada hari ini, karena kasih setiamu, rahmatmu, kebaikan, kemurahanmu, memelihara kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengajari kami, memimpin kami, dan juga melembutkan hati pikiran kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu. Beri kekuatan juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini kesetiaan Tuhan versus kesetiaan kita. Dari Roma pasal 3 ayat 3. Kesetiaan Tuhan dalam ayat ini, Rasul Paulus mengkontraskan antara kesetiaan manusia dan kesetiaan Tuhan. Ada beberapa poin teologis yang sangat penting yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ciri-ciri kesetiaan Tuhan adalah suatu sifat yang pada dirinya sendiri itu tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan itu sifatnya ilahi, paling menakjubkan, membuat kita terpesona, membuat kita kagum, membuat kita itu tenang dan damai di dalam kesetiaan itu. Jadi ada beberapa ciri khas daripada kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah seiring dengan zaman, seiring dengan situasi ekonomi, seiring dengan cuaca, seiring dengan apa saja. Dia tetap setia karena Tuhan tidak pernah berubah. Jadi sifat-sifatnya, karakternya itu tidak pernah berubah. Walau apapun yang terjadi. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan meskipun langit dan bumi bergoncang, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada situasi ataupun respon manusia. Dia tetap setia dari zaman ke zaman. Yang berikutnya, kesetiaan Tuhan berdasarkan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Segala nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama, itu semuanya digenapi. Bahkan seluruhnya tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Karena Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Dia tidak pernah lupa apa yang dia pernah katakan kepada abdi-abdinya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia bisa berdusta. Jadi Tuhan konsisten, dia memegang teguh janjinya. Dan apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, semuanya digenapi. Kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Tadi dikatakan bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Manusia seringkali tidak setia, manusia seringkali lupa, manusia seringkali tidak mampu, tidak berdaya, tidak punya kuasa yang sempurna untuk menggenapi apa yang dia katakan. Tapi Tuhan yang maha kuasa sanggup menepati seluruh janji-janjinya. Meskipun manusia seringkali gagal, Tuhan tetap setia. Dia menegur, dia menasihati, dia menyadarkan kita supaya kita kembali kepada kasih setia Tuhan. Sehingga rencana-rencananya, janji-janjinya bisa tergenapi seluruhnya di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak mungkin berubah sifat-sifatnya oleh karena manusia berubah. Tuhan itu kekal adanya. Kasih setia Tuhan itu bersifat kekal. Kesetiaan Tuhan lahir dari kasih-Nya yang tidak berkesudahan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian disampaikan oleh pemazmur. Ini memberikan rasa damai. Meskipun manusia meninggalkan dunia ini, Tuhan terus berkarya memelihara anak cucu yang ditinggalkan oleh mereka. Kasih setia Tuhan dinyatakan dalam pemeliharaannya. Tuhan memelihara umatnya, mencukupi kebutuhan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Ada jutaan, mungkin miliaran orang-orang yang mencintai Tuhan di seluruh dunia ini. Sebagian mereka tinggal di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang gersang, daerah-daerah yang sulit. Kadang-kadang curah hujannya pun terbatas. Tapi Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa untuk memelihara mereka. Janji Tuhan sempurna, janji Tuhan ya dan amin. Dinyatakan
dengan kuasanya memelihara setiap umatnya yang dia kasihi. Kasih setia Tuhan juga terbukti dalam kesabarannya. Tuhan tidak cepat menghukum tetapi panjang sabar. Menantikan manusia yang dia kasihi untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatan mereka, untuk sadar. Karena dia tahu bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, apalagi sistem pendidikan yang mereka terima itu tidak baik, ya. Katakanlah misalnya seorang tua yang pemarah, orang tua yang perfeksionis, orang tua yang banyak menuntut anak-anaknya, membanding-bandingkan anaknya. Kadang-kadang itu merusak jiwa mereka itu. Sehingga jiwa mereka itu susah untuk diperbaiki kembali. Tapi Tuhan sabar. Tuhan menanti. Tuhan terus berkarya melalui rohnya. Mentransformasi mereka. Dengan karya Roh Kudus yang bersifat organis. Sedikit demi sedikit, bagian demi bagian. Kehidupan mereka dirubah oleh Tuhan. Sampai akhirnya nanti mereka semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan juga menyelamatkan umatnya. Kesetiaan Tuhan dinyatakan melalui rencana keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada puluhan nubuat, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Itu terus Tuhan menyatakan janji keselamatan. Akan lahir Mesias, akan lahir Juru Selamat, akan lahir penebus. Dan pada akhirnya Juru Selamat itu lahir di Bethlehem. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan yang menyelamatkan, memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, memberikan ketenangan, sehingga pemazmur katakan, hanya dekat saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Dunia ini tidak lagi bisa memberikan jaminan keselamatan yang sempurna. Kita tahu ada banyak pemimpin dunia, meskipun dikawal, meskipun dilindungi, meskipun dijaga, tapi banyak kasus di mana mereka akhirnya terbunuh. Misalnya Anwar Sadat dan lain sebagainya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Dia memberikan jaminan kekal, memberikan rasa aman, memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan setia, Ia akan menguatkan hati kita, memelihara kita dari segala hal yang jahat. Demikian firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kesetiaan Tuhan terlihat dalam pekerjaan Roh Kudus. Tuhan tidak meninggalkan umatnya sendiri, tetapi mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar di dalam kehidupan kita. Dia diam di dalam hati kita. Dia beserta dengan kita. Di tengah situasi kehidupan yang sulit, di tengah himpitan dunia ini, di tengah bermacam-macam tantangan, Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia terus berkarya, memberikan karunia-karunia, mengajar kita, mentransformasi batin kita, dan bahkan Dia memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Tuhan itu adalah setia, tapi Dia juga mendisiplin kita. Sewaktu-waktu Dia memberikan penghukuman yang adil kepada orang-orang yang terus mengeraskan hati, terus melawan Tuhan, terus berkancah di dalam dosa, terus berbuat jahat terhadap umatnya di tengah-tengah dunia ini, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau sadar, yang terus memikirkan hal-hal yang buruk dan yang jahat. Kesetiaan Tuhan juga berarti bahwa Ia akan menjalankan keadilannya, keadilan yang sempurna. Kalau manusia tidak pernah lagi bisa menjalankan keadilan. Kalau orang-orang Dia cintai, orang-orang yang Dia manjakan, meskipun berat pelanggarannya, hukumannya ringan. Tapi kalau orang-orang yang Dia benci, pelanggarannya sedikit, hukumannya berat. Jadi manusia tidak bisa lagi menjalankan keadilan yang tepat. Sehingga firman Tuhan mengatakan, nantikanlah Tuhan di dalam menjalankan keadilan terhadap orang-orang yang jahat kepada kita. Karena Tuhan senantiasa adil di dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kesetiaan Tuhan juga memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kesetiaan Tuhan memastikan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan menang atas bermacam-macam pencobaan dan godaan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yusuf, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daniel, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, Tuhan memberikan kemenangan anak-anak Tuhan sepanjang sejarah. Di dalam penganiayaan mereka dikuatkan, diteguhkan sehingga mereka tidak menyangkal Tuhan. Penyakit-penyakit yang berat sekalipun, kesulitan ekonomi, himpitan, ancaman tidak membuat anak-anak Tuhan musnah, lenyap dari bumi ini. Karena Tuhan mempertahankan miliknya sendiri. Puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan tadi saya katakan bahwa kesetiaan Tuhan memastikan bahwa mereka yang percaya padanya akan menang atas pencobaan dan godaan. Jadi kemenangan kita oleh karena Kristus sudah menang. Itu menjadi dasar kemenangan kita. Dia sudah mengalahkan segala kejahatan. Dia sudah mengalahkan segala kuasa di dunia ini. Tuhan Yesus pernah mengatakan, dalam dunia ini kamu menderita seketika, kuatkan hatimu. Karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ikut ambil bagian di dalam kemenangan Kristus. Tapi kita juga tetap setia dalam mengiring dan mengikut Dia. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Ini yang juga tadi sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Manusia memang terdiri dari darah dan daging, penuh dengan kelemahan, letih, lesu oleh karena beratnya pergumulan hidup ini. Tapi Tuhan tetap setia kepada kita yang sudah Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Bapa kita itu lebih besar daripada siapapun. Tidak ada yang bisa merampas kita dari kasih setianya. Dia lebih besar, Dia lebih berdaulat, Dia lebih berkuasa. Dia akan mempertahankan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita masuk di dalam rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Namun demikian, kita jangan menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Kita juga harus cepat-cepat sadar, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Penderitaan yang berkepanjangan itu membawa dia kembali kepada Tuhan. Kapan dia sadar bahwa dirinya itu tidak lagi dihargai? Pada saat perutnya lapar, dia ingin memakan ampas hewan peliharaannya, tapi tidak diberikan oleh majikannya. Kenapa? Karena di mata majikan, di mata seorang pengusaha babi, ampas lebih berharga daripada manusia. Sehingga dia sadar, di rumah Bapakku banyak makanan, di rumah Bapakku banyak harta. Bapakku penuh dengan kasih, sehingga dia kembali kepada Bapaknya, karena dia teringat akan cinta kasih Bapaknya itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, dunia ini tidak lagi bisa menghargai kita sepenuh-penuhnya. Manusia senantiasa memandang wajah, memandang harta, memandang jabatan, memandang status, memandang rupa. Tapi Tuhan menghargai kita dari sisi kemanusiaan kita. Karena kita memiliki gambar dan rupanya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Harga manusia seharga dengan dirinya sendiri. Itulah Yesus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Jadi kita ingat bahwa harga diri kita lebih berharga di mata Tuhan dari seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketidaksetiaan manusia adalah realitas daripada dunia di mana ada sekarang ini. Banyak manusia yang tidak lagi setia, meninggalkan Tuhan, mengikut dunia ini kembali. Bahkan Rasul Paulus pun pernah ditinggalkan oleh temannya yang bernama Demas. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Harapan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, supaya kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, panggilan untuk meneladani kesetiaan Tuhan.
Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, Dia mati bagi kita, Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, Dia memelihara kita, Dia memberikan anugerah umum kepada kita masing-masing. Bahkan lebih dari itu, Dia memberikan keselamatan di dalam Kristus, memberikan karunia-karunia, memberikan kesempatan untuk melayani dunia ini. Lengkap sudah. Mari kita meneladani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun manusia sering gagal, Paulus tidak membenarkan ketidaksetiaan. Sebaliknya ayat ini mengingatkan kita agar kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk setia seumur hidup, untuk tetap bertahan, untuk tetap teguh, untuk tetap kuat. Firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kesetiaan Tuhan versus kesetiaan kita. Kita bisa setia oleh karena kesetiaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita menjadi orang yang setia. Jangan kita mengkhianati kesetiaan Tuhan yang sudah memelihara, yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menaungi hidup kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami pada hari ini, agar kami belajar dari kesetiaan Tuhan kepada kami, umat-Mu. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami pun terus setia kepada Tuhan. Meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan pergumulan-pergumulan hidup, ajar kami untuk tetap memandang kepada Tuhan yang sudah setia kepada kami. Dan kesetiaan kami biarlah terus mengalir untuk kami kerjakan keselamatan kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Pada ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih
untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdi-Mu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penata layan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan,
pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai Tuhan berikan kedamaian bagi mereka supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jangan takut di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is
answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him.